Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta kitab kuning, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, jika para sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan bantu subscribe, like, dan share. Kami juga mengharap masukan melalui komentar di bawah agar video yang kami sajikan betul-betul dapat bermanfaat. Baiklah, marilah kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari macam-macam huruf jar. Nah, macam-macam huruf jar yaitu min, ila atau ilai, an, ala atau alai, kemudian fi, bi, ka, li, mud dan munduh, hatta, waw, ta, ba, kosam, kemudian rubah, khola, ada, dan hasya. Sebagai catatan penting, setiap kata setelah huruf jar pasti dibaca jar. Selanjutnya kami jelaskan masing-masing dari huruf jar tersebut. Yang pertama, min. Sebagian daripada makna min yaitu pertama, bermakna dari, atau kalau dalam istilah ilmu nahwu dikenal dengan ibtida'ul ghayah. Contohnya potongan ayat berikut, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kata as-sama dibaca jar, yaitu huruf terakhirnya dibaca kasroh. Kenapa dibaca jar? Karena ada min di awal. Makna min yang kedua yaitu bermakna sebagian atau tab'id. Contoh, mayyakuluh, wa minan nasi mayyakuluh. Minan nas bermakna sebagian manusia. Nah, kata annas dengan sin dibaca kasroh atau jar karena diawali min ya. Kemudian yang ketiga yaitu bermakna yakni atau bayan. Contohnya fajatanibur rijsah minal ausani. Maka jauhilah kotoran yakni berhala. Kata ausani di sini dibaca jar karena diawali min. Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa min ini bermakna dari, kemudian yang itu bermakna sebagian? Nah, tentunya menggunakan perasaan ya. Dalam istilah kitab kuning disebut dengan dzauq. Nah, kepekaan kita dalam memahami teks, dan dzauq ini terbangun dengan sendirinya ketika kita sering mempelajari kitab kuning. Baik. Kemudian min jika bertemu dengan al maka dibaca minah. Seperti contoh-contoh di atas. Wa minan nasi, wa minal ausani, minas samai, dan sebagainya. Huruf jar yang kedua yaitu ila. Di antara makna ila yaitu pada. Contohnya wanzur ila himarika. Lihatlah pada himarmu. Ini himarikah, dua kalimat ya, himari dan kah. Yang dimaksud di sini kata himari dibaca jar karena diawali ila. Sedangkan untuk kah nanti kita bahas pada video selanjutnya, yaitu dalam bab isim domir. Makna ila yang kedua yaitu sampai. Contoh ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Kata al-masjidi dibaca jar karena diawali ila. Dan yang ketiga yaitu bermakna bersama. Contoh, wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Janganlah kalian memakan harta mereka, anak yatim maksudnya, bersama hartamu. Jadi ila di sini bermakna bersama. Nah, di sini lafadz amwalih dibaca jar. Jadi sekali lagi untuk masalah kum itu huruf isim domir akan dibahas pada babnya nanti. Yang di sini yang dimaksud adalah amwalih dibaca jar karena diawali huruf jar yaitu ila.
Kemudian di keterangan ila jika sambung dengan domir maka dibaca ilai. Contohnya ilaikah, ilaiha, ilaihi dan sebagainya. Lanjut huruf jar yang ketiga yaitu an. Huruf jar an di antara maknanya yaitu pertama dari. Seperti ruwiyah an Abi Hurairah. Diceritakan dari Abi Hurairah. Di sini kata Abi dibaca jar karena diawali an. Tapi untuk Abi di sini jarnya bukan dengan kasroh ya, tapi dengan ya. Penjelasan detailnya nanti di bab isim yang 5. Kemudian makna an yang kedua yaitu karena atau dikenal dengan istilah taklil. Contoh illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Kecuali karena suatu janji yang ia janjikan. Kata mau'idatin di sini dibaca jar karena diawali an. Yang ketiga yaitu bermakna jauh dari ya. Seperti al-ma'ul mutlaqu an qayyidin lazimin. Kata qayyid dibaca jar karena diawali dengan an. Selanjutnya keterangan an jika bertemu al maka dibaca ani. Contohnya anil qausi. Jadi an di sini sama dengan an yang di atas. Hanya saja dibaca anih karena bertemu dengan al. Berikut huruf jar yang keempat yaitu ala. Di antara makna ala pertama yaitu atas. Contoh wa alal fulki tuhmaluna. Dan di atas kapal kamu semua diangkut. Kata al-fulki dibaca jar karena diawali ala. Makna yang kedua yaitu kepada. Seperti innamat taubatu 'alallahi. Sesungguhnya taubat hanya kepada Allah. Kata Allahi di sini dibaca jar karena diawali dengan ala. Sedangkan makna yang ketiga yaitu karena. Contoh litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kamu mengagungkan Allah karena petunjuknya kepadamu. Di sini kata ma berada pada mahal jar karena diawali ala. Ma di sini sebenarnya isim mausul yang mabni. Tidak secara lafaz tidak dijarkan tapi mabni. Tapi mahalnya berada di mahal jar karena diawali oleh ala. Untuk pembahasan isim mausul nanti pada babnya secara khusus. Selanjutnya huruf jar yang kelima yaitu fi. Jadi semua kata yang diawali fi pasti dinamakan kalimat isim serta pasti dibaca jar. Adapun makna daripada fi diantaranya yaitu di atau di dalam. Seperti al-ma'u fil kauzi, air di dalam kendi. Kata al-kauzi dibaca jar karena diawali fi. Makna yang kedua yaitu sebab. Contoh dakhalat imra'atun an-naroh fi hurratin. Seorang perempuan ada yang masuk neraka sebab kucing. Jadi fi hurratin sebab kucing. Fi pada hurratin bermakna sebab dan kata hurratin dibaca jar karena diawali fi. Kemudian yang ketiga bermakna beserta seperti udkhulu fi umamin. Masuklah bersama orang-orang. Kata umam dibaca jar karena diawali fi. Yang keenam yaitu kaf atau ka. Di antara makna ka yaitu seperti contoh antah kal asadi. Kamu seperti singa. Kata asad di sini, kata asadi dibaca jar karena diawali ka. Ka juga terkadang bermakna karena. Contoh wazkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah kalian kepada Allah karena petunjuknya kepadamu. Di sini yang dibaca jar adalah ma. Sama dengan penjelasan tadi akan dijelaskan secara khusus di dalam bab isim mausul. Huruf jar yang ketujuh yaitu bi atau ba. Makna bi sebagaimana yang tertulis yaitu dengan
yaitu bermakna dengan ya, dengan, kemudian sebab, terus sebagian, kepada, dan terakhir di atau di dalam. Sama halnya dengan huruf jar yang lain, untuk mengetahui makna bi, maka kita perlu menggunakan perasaan yang mana yang cocok. Semisal walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dengan Badar, sebab Badar, sebagian Badar, kepada Badar. Nah, semua makna ini kan tidak cocok. Maka yang paling pas maknanya yaitu sungguh Allah telah menolong kamu di Badar. Badar itu nama tempat. Nah, semua kata yang diawali bi di sini semuanya dibaca jar karena diawali huruf jar yaitu bi. Lanjut huruf jar yang ke-8 yaitu li. Li jika bertemu dengan domir maka dibaca la. Contoh lahu, laha, lakah, lakih, dan semacamnya. Adapun makna li yaitu pertama milik, kepada, atau dalam bahasa Arab disebut tamlik, memberi hak milik. Kemudian karena atau taklil. Contoh al-malu li Zaidin, harta milik Zaid. Wahabtu li Zaidin malan, saya memberi harta kepada Zaid. Marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi, fi'il mudhari' dibaca rofa karena sepi dari amil nasab dan jasm. Ingat ya, semua kata setelah li harus dibaca jar. Selanjutnya huruf jar yang ke-9 yaitu mud dan munduh. Maknanya sejak. Keduanya ini hanya masuk pada kata yang memiliki makna waktu atau zaman. Contoh ma ra'aituka mundu yaumil jum'ati, saya tidak melihatmu sejak hari Jumat. Nah, kata setelah mundu yaitu yaumi wajib dibaca jar karena diawali mundu. Mundu dan mud itu sama, fungsinya sama, juga masuk pada isim yang bermakna waktu atau zaman. Contoh kemarin, mundu amsi, mundu syahri, sejak sebulan. Lanjut huruf jar yang ke-10 yaitu wa, ba, ta qasam atau waw qasam, ba qasam, ta qasam. Maksudnya huruf sumpah. Contoh wal asri, demi masa, tallahi, demi Allah, billahi, demi Allah. Di setiap kata setelah huruf qasam ini wajib dibaca jar. Berikut huruf jar yang ke-11 yaitu hatta. Maknanya hatta yaitu sampai. Contoh akaltus sama kata hatta ro'siha, saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, kata ro'sih ini dibaca jar karena diawali hatta. Khusus huruf hatta ini bisa juga dijadikan huruf athof. Jadi di samping kalau hatta ro'siha ini dibaca ro'siha ya, di ro'siha begitu, berarti hatta dijadikan huruf jar. Semisal hatta mau dijadikan huruf athof, maka dalam contoh ini dibaca akaltus sama kata hatta ro'saha. Jadi kata ro'sah dibaca nasab karena ikut pada as sama kata menjadi athof, dan huruf athofnya yaitu hatta. Nah, selain itu hatta juga bisa masuk pada fi'il. Nanti akan dibahas secara khusus ya di dalam bab amil nasab. Selanjutnya huruf jar yang ke-12 yaitu rubbah. Rubbah ini memiliki dua makna, bisa bermakna sedikit, juga bisa bermakna banyak. Berbeda dengan huruf jar yang lain, rubbah biasanya masuk pada mubtada. Jadi mubtada diberi huruf jar. Contoh
yang bermakna sedikit, rubba rajulin zahidin lakitu, sedikit laki-laki yang zuhud itu saya temui. Jadi laki itu menjadi khobar dari rajulin. Rajulin ini menjadi mubtada, tapi karena dimasuki rubbah, diawali rubbah, maka meskipun menjadi mubtada, rajulin dibaca jar secara lafat, tapi mahalnya nanti mahal rofa karena menjadi mubtada. Terus contoh yang bermakna banyak seperti rubbah kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati. Rubbah banyak, kasiyatin orang yang berpakaian, fid dunya di dunia, ariyatun itu telanjang, yaumal qiyamati di hari kiamat. Ariyatun menjadi khobar, kasiyatin menjadi mubtada, cuma dijarkan dengan rubah. Berikutnya huruf jar yang ke-13 yaitu khola, ada, dan hasya. Ketiganya ini memiliki makna selain, sama-sama maknanya selain, makna selain. Nah, kata setelah huruf yang 3 ini dibaca jar. Kalau tadi hatta selain bisa menjadi huruf jar, juga bisa menjadi huruf athof. Beda halnya dengan 3 kata ini, khola, ada, hasya. Ketiganya selain bisa jadi huruf jar, juga bisa dijadikan kalimat fi'il yang menyimpan domir sebagai fa'ilnya. Kemudian kata setelahnya dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Contoh, qamal qaumu ada zaidin. Jadi di sini ada jika dijadikan huruf jar maka dibaca qamal qaumu ada zaidin. Qamah berdiri, al qaumu siapa kaum, ada zaidin selain zaid. Nah, jika ada dijadikan fiil maka dibaca qamal qaumu ada zaidan. Qamah berdiri, al qaumu siapa kaum, ada yang berbeda siapa kaum, zaidan pada zaid. Jadi gitu ya cara memberi makna. Demikian wallahu a'lam bishawab. Demikian video kali ini, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.